Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dipecat dari Kantor. Pria ini nekat melakukan pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Begitulah garis besarnya. Ini adalah cerita nyata dari salah seorang teman yang mengenalkanku pada seseorang. Kita panggil saja namanya Michelle. Waktu itu tidak ada niatan untuk bercerita. Namun karena biasanya sebuah obrolan, lama-kelamaan, pasti akan membahas tentang bergaiban. Barulah dia bercerita tentang ayah dan ibunya yang Disinilah dia menceritakan tentang ayah dan ibunya yang mempraktekkan pesugihan. Butuh waktu yang agak lama mendapatkan detail ceritanya. Apalagi sampai sekarang, hal itu masih menghantui keluarga Michelle. Bahkan di sela-sela waktu cerita, Michelle selalu meneteskan air mata. Dia sudah benar-benar hilang akal dan tidak menyangka ini semua bisa terjadi kepada keluarganya. Bermula ketika Michelle masih kecil, ketika dua adiknya belum lahir ke dunia. Dulu ayahnya bekerja di sebuah perusahaan besar di Yogyakarta, dan ekonomi keluarga bisa dibilang berkecukupan. Hingga suatu waktu, sang ayah dipecat karena difitnah menggelapkan uang oleh teman kantornya. Dari sinilah ekonomi keluarga berubah total. Sang ayah yang kesulitan mencari pekerjaan, dan pekerjaan ibunya sebagai ART tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan, barang-barang berharga satu persatu dijual. Mobil, motor, dan perhiasan dijual hanya untuk kebutuhan sehari-hari, sembari sang ayah yang bekerja serabutan. Michelle yang pada waktu itu baru akan masuk SD, bebarengan dengan sang ibu mengandung adik pertamanya. Kebutuhan yang semakin meningkat membuat sang ayah kebingungan mencari nafkah. Akhirnya diputuskan untuk menjual rumah dan mencari yang lebih murah. Namanya rumah pasti tidak secepat itu terjual. Butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sang ayah tidak habis akal. Dia menawarkan rumahnya ke beberapa orang, dan juga teman-temannya dulu. Sang ayah berkelana ke sana kemari untuk menjual rumahnya. Namun di tengah perjalanannya, ketika Michelle masih diselimuti kepolosan, suatu hari sekitar jam 11 malam, rumahnya didatangi oleh segerombolan orang. Ada dua mobil yang terparkir di depan rumahnya. Menurut penuturan Michelle, orang-orang itu agak aneh karena memakai baju yang sama dan pakaian yang dipakai dari atas sampai bawah berwarna hitam. Dan salah satu dari mereka membawa sebuah plastik hitam besar. Michelle sempat bertanya kepada ibunya, mereka itu siapa? Karena Michelle belum pernah melihat orang-orang itu sama sekali. Usut punya usut, ternyata ibunya juga tidak tahu dengan orang-orang yang datang pada waktu itu. Michelle tidak tahu yang diobrolkan sang ayah dengan segerombolan orang itu, karena mereka berkerumun di dekat mobil yang agak jauh dari teras rumahnya. Tidak lama kemudian sang ayah ikut dengan segerombolan dan pergi entah kemana. Sang ibu sempat bertanya, namun sang ayah hanya terdiam. Bukan 1-2 hari, sang ayah tidak kunjung pulang, hingga 7 hari lamanya. Sang ibu yang sedang mengandung kebingungan dan tidak tahu mencari kemana. Apalagi dia tidak mengenal orang-orang yang datang malam itu. Di tengah kebingungan, karena sang ayah yang tidak kunjung pulang, tiba-tiba di suatu pagi, ketika Michelle berangkat ke sekolah, dikagetkan sang ayah yang sudah di teras rumah. Tetapi Michelle melihat ada sesuatu yang berbeda dari ayahnya. Sang ayah yang biasanya terlihat murung, kali ini terlihat bahagia. Michelle yang bertanya-tanya, di dalam hati sempat kebingungan. Walaupun dia senang melihat ayahnya sekarang sudah tidak bersedih lagi.
Di balik ayahnya yang bahagia itu, ternyata sang ayah bercerita kepada ibunya bahwa sudah bekerja lagi, dan pekerjaan ia dapatkan dari salah seorang teman barunya. Teman baru yang dimaksud adalah segerombolan orang yang datang malam itu. Ibunya bertanya kepada sang ayah, "Yang kemarin itu siapa, Pak? Kok aku baru lihat ya?" Tanya sang ibu. "Itu temanku, Bu. Aku ketemu pas nawarin rumah yang mau kita jual, tapi tidak jadi ku jual. Aku sudah dapat pekerjaan, gajinya juga lumayan," jawab sang ayah. Sejak ayahnya bekerja lagi, ekonomi keluarga Michelle berubah drastis. Yang dulunya ingin menjual rumah, malah ayahnya membeli rumah baru, dan bisa dibilang lebih besar dari rumah sebelumnya. Apapun dibeli oleh ayahnya untuk kebahagiaan keluarga. Hingga adik pertamanya lahir, ekonomi keluarga semakin naik, dan tidak jarang ayahnya bergonta-ganti mobil. Michelle yang ikut kecipratan bahagia, karena apapun yang ia inginkan selalu diberi oleh ayahnya. Bahkan dari teman Michelle yang lain, Michelle bisa dibilang paling loyal dan dianggap orang kaya. Waktu terus berjalan, Michelle dan adiknya yang bertambah dewasa semakin jaya dan bahagia dengan kehidupan mereka. Hingga suatu hari, sempat ada pertengkaran hebat antara ibu dan ayahnya. Pertengkaran itu terjadi karena ibunya mempermasalahkan sang ayah yang menurut penuturan Michelle, memang di hari-hari tertentu, sang ayah selalu pergi entah kemana dan pulang ketika subuh tiba. Ketika ditanya, sang ayah selalu menjawab, "Lembur." Sang ibu yang awalnya percaya, lama-kelamaan curiga dengan kebiasaan sang ayah. Namun pertengkaran yang terjadi tidak membuat lembur ayahnya berubah. Pertengkaran itu terus berulang-ulang, hingga ibunya lebih baik mengalah dan membiarkan kebiasaan ayahnya yang cukup aneh itu. Bertahun-tahun lamanya Michelle selalu melihat ayahnya dengan kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Ayahnya juga lama-kelamaan berubah menjadi lebih pendiam dan lebih banyak di luar daripada di rumah. Ayahnya pertama berubah ketika adik kandung Michelle lahir. Ayahnya semakin menjadi-jadi. Yang dulunya ia tidak pernah mengajak gerombolan temannya itu ke rumah. Setelah adiknya lahir, ayahnya sangat sering mengajak mereka ke rumahnya. Karena mungkin terlalu sering ke rumah, Michelle dan keluarganya malah menjadi akrab dengan para gerombolan berpakaian hitam itu. Bahkan tidak jarang, ayahnya mengajak salah satu dari mereka untuk menginap di rumahnya. Sang ibu yang dulunya kesal dengan kebiasaan ayahnya berubah 360 derajat ketika ibunya tahu bahwa sang ayah pergi lembur dengan para gerombolan itu. Semenjak mereka akrab dengan para gerombolan itu, Michelle merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia sering bermimpi bertemu dengan ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Mimpi itu berulang kali terjadi, namun Michelle tidak berani bercerita kepada ayah dan ibunya karena dia berpikir hanya mimpi yang kebetulan berulang-ulang. Namun lama-kelamaan, Michelle merasa ada yang janggal. Ketika ayahnya pergi lembur seperti biasanya, Michelle sering mendengar ketukan dari jendela kamar, dan dia merasa selalu ada yang mengawasi di malam di mana ayahnya pergi. Kembali lagi ia merasakan itu berulang kali, hingga tibalah titik di mana Michelle tidak kuat lagi. Michelle bercerita apa yang selalu dialaminya kepada ayah dan ibunya. Ibunya panik dan menyarankan untuk didatangkan ahli spiritual. Namun berbeda dengan tanggapan ayahnya yang hanya diam. Bahkan tidak setuju dengan saran mendatangkan ahli spiritual. Michelle kebingungan dengan tanggapan ayahnya yang biasa saja, bahkan seperti menghiraukan apa yang dialaminya. Dia juga melihat raut ibunya yang keheranan ketika melihat tanggapan sang ayah. Sempat terjadi perdebatan, namun sang ayah menang dalam perdebatan itu. Anehnya sang ayah mengancam tidak akan kembali ke rumah kalau tetap mendatangkan ahli spiritual. Michelle masih merasakan gangguan itu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Walaupun terkadang hilang, akan tetapi mimpi bertemu sosok ular juga masih menghantuinya. Ibunya menyarankan berpindah kamar dan tidur bersamanya.
Michelle pun mengiyakan, dan benar saja, gangguan dan mimpinya itu tidak pernah ia rasakan sama sekali di kamar ibunya. Hingga suatu saat, ketika ibunya membereskan kamar Michelle untuk dijadikan gudang karena sudah jarang dipakai, ibunya menemukan sebuah keris kecil yang dibalut dengan kain kafan dengan beberapa bercak tanah tepat di atas jendela kamar. Ibunya ketakutan dan tanpa basa-basi membuang keris itu ke tong sampah. Di malam harinya ibunya bercerita kepada sang ayah, dan bisa ditebak, sang ayah malah murka dan mencari keris itu di tong sampah rumah. Michelle tidak habis pikir dengan ayahnya yang semakin aneh. Ia pun menebak, apakah keris itu ada hubungannya dengan mimpi dan gangguan yang sering ia alami. Ibunya juga berpikir sama dengan Michelle pada waktu itu. Yang tambah membingungkan lagi, kenapa sang ayah selalu menghindar ketika ada sesuatu yang menyangkut keluarganya. Bahkan tidak ada pembelaan sedikit pun dari ayahnya. Waktu terus berjalan, dengan sifat ayahnya yang semakin aneh, gangguan yang terjadi juga semakin kuat. Adiknya nomor 2 yang masih kecil, sering menangis tiba-tiba, dan adiknya nomor 1, juga tidak jarang mendengar suara misterius dari luar rumah. Kebiasaan lembur sang ayah semakin brutal, yang awalnya hanya 1 minggu sekali, bertambah setiap bulan, bahkan sampai tidak pulang ke rumah 1 bulan lamanya. Apalagi menyangkut pekerjaan ayahnya yang semakin tidak jelas. Menurut penuturan Michelle, pada waktu itu sempat terbesit pikiran curiga dengan ibunya, karena tidak pernah tahu apa yang dilakukan sang ayah selama ini. Dia curiga ibunya selama ini berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan sebenarnya sangat tahu apa yang sebenarnya ayahnya lakukan. Dan dia berpikir, apa yang selama ini diperlihatkan oleh ibunya hanya pura-pura semata untuk membuatku tenang. Kecurigaan itu seketika datang di benak Michelle. Michelle bahkan sempat berpikir, ada sesuatu yang besar disembunyikan oleh ibunya. Kecurigaan-kecurigaan itu yang terus terbayang di benaknya. Michelle bahkan secara tidak langsung menanyakan hal itu. Akan tetapi, dibantah mentah-mentah oleh ibunya. Apalagi setelah Michelle masuk SMA, ayah dan ibunya berpisah dengan Michelle dan 2 adiknya. Waktu itu sang ayah bercerita, harus berpindah ke daerah utara Jogja yang cukup jauh, karena ada pekerjaan yang harus dilakukan di sana. Dengan terpaksa ayah dan ibunya meninggalkan Michelle dan 2 adiknya. Tidak tanggung-tanggung, mereka berencana menetap di sana selama 1,5 tahun lamanya. Kecurigaan Michelle semakin menguat ketika suasana keluarga setelah ayah dan ibunya pergi keluar kota. Michelle merasakan lebih nyaman dan tentram hidup bersama 2 adiknya. Walaupun komunikasi dengan ayah dan ibunya masih berjalan, apalagi mereka memilih berpindah ke rumah eyang karena takut ketika ada gangguan tidak ada yang menolong mereka. Ditambah lagi eyang kakungnya yang pernah bercerita, semenjak sang ayahnya bekerja dan bisa dibilang sukses, tidak pernah berkunjung lagi ke rumah. Sekedar menengok pun tidak pernah sama sekali. Memang setelah ayahnya bekerja dari para gerombolan itu, hanya Michelle, ibu dan 2 adiknya saja yang sering mengunjungi eyangnya. Sang ayah memang tidak pernah mau ketika diajak berkunjung ke rumah eyangnya. Sifat dan kehidupan sang eyang yang apa adanya, pasti ada apanya. Saat Michelle hidup bersama di sana, Michelle sering diberikan petuah yang intinya selalu berhati-hati di dalam kehidupannya sehari-hari. Michelle merasakan dia diistimewakan dan paling dijaga daripada kedua adiknya. Bahkan dia dilarang untuk pergi malam hari. Ketika ada temannya yang ingin mengajaknya pergi malam hari, teman-temannya yang harus datang ke rumah eyangnya. Apabila terpaksa keluar, terkadang diantar oleh eyangnya ataupun orang kepercayaan eyang. Namanya anak SMA, pasti lama-kelamaan jenuh karena merasa tidak bebas ke sana kemari. Michelle sempat colong-colongan dengan eyangnya, dan akhirnya Michelle mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan sama sekali oleh semua orang di dunia ini. Michelle bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor dan berniat untuk berlibur ke pantai. Namun apa dikata, dan sudah menjadi kehendaknya, Michelle mengalami kecelakaan hebat. Dia menabrak truk dan kemudian badannya terjatuh ke kiri dan naas salah satu bagian dari tubuhnya,
terlindas ban mobil yang melaju kencang dari belakang. Menurut penuturan eyangnya yang langsung datang ketika mendengar kabar dari teman-temannya, eyangnya sempat pesimis. Michelle bisa selamat karena di beberapa bagian badannya patah dan banyak darah yang keluar pada saat itu. Tidak hanya itu, bagian organ dalam juga banyak terkena benturan karena kecelakaan itu. Yang paling parah, salah satu tubuhnya tidak bisa aktif lagi sampai sekarang. Sebelum siuman, Michelle sempat koma selama 12 hari. Michelle menuturkan sangat bersyukur masih bisa hidup sampai sekarang. Bahkan waktu itu, dokter mengatakan kepada keluarganya kemungkinan untuk selamat setengah kecil. Ibunya yang datang, air matanya pecah melihat Michelle terkapar lemah tidak berdaya dengan bantuan alat pernafasan dan bantuan alat lainnya yang tertancap di tubuhnya. Eyang dan dua adiknya mencoba menenangkan sang ibu yang menangis tidak henti. Ibunya selalu menangis setiap hari dan berharap sang anak bisa kembali siuman. Setiap hari sang ibu selalu berada di samping Michelle, bahkan tidak mau beranjak dari tempatnya karena tidak ingin kehilangan sosok Michelle. Sang eyanglah yang selalu menyemangati sang ibu agar percaya Michelle bisa melewati semua ini dan harus pasrah pada kehendak Tuhan. Walaupun dalam benak eyang menanyakan kemanakah sang ayah karena tidak menunjukkan batang hidungnya ketika semua sedang bersedih dan berdoa untuk keselamatan Michelle. Penantian itu pun datang ketika Michelle siuman. Kebahagiaan, rasa haru, dan ketidakpercayaan bercampur aduk mendengar Michelle sudah siuman dari mimpi panjangnya. Akan tetapi, Michelle sempat tidak percaya karena salah satu bagian tubuhnya tidak bisa ia lihat kembali. Ia belum ikhlas dengan apa yang terjadi dengannya. Namun keluarga yang ada di dekatnya selalu menguatkan dirinya dan selalu mengingatkan agar bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, apalagi masih diberi kesempatan untuk melihat keindahan dunia ini. Berjalannya dengan waktu, Michelle berangsur pulih, walaupun harus melakukan beberapa terapi untuk menghilangkan trauma dan rasa sakit yang ada di tubuhnya dari bekas operasi yang dilakukan. Ibunya yang selalu menemani Michelle berbanding terbalik dengan sang ayah yang belum pernah ia lihat semenjak dia siuman. Ada sedikit rasa kecewa dan berulang kali ia bertanya kepada ibunya, pergi kemana sang ayah? Namun ibu hanya diam dan menitikkan air mata ketika Michelle bertanya keberadaan sang ayah. Sudah, yang penting kamu sembuh dulu. Begitulah ucapan yang selalu ia dengar dari ibunya ketika bertanya keberadaan sang ayah. Ketika Michelle benar-benar sembuh dan sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, terhitung sudah 1,5 tahun lamanya semenjak dia siuman tidak melihat sang ayah. Ibunya yang sudah meninggalkan sang ayah juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Michelle merasa sudah tidak dianggap sebagai anak oleh ayahnya, dan begitu sebaliknya. Bahkan rasa benci selalu ada di dalam benaknya ketika nama ayahnya terdengar di telinga manisnya. Tetapi sebagai orang anak, dan di dalam hati kecilnya, masih ingin bertemu dengan ayahnya. Beriringan dengan Michelle yang masih berharap ayahnya untuk datang, Michelle merasakan ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Setelah kecelakaan itu, Michelle merasa indera keenamnya seperti terbuka dengan sendiri secara perlahan. Dari awalnya yang hanya merasakan bayangan, lama-kelamaan bayangan itu menjadi bentuk dan berbagai macam bentuk yang menakutkan. Michelle yang awalnya sempat takut dengan kemampuannya, mencoba untuk mengontrolnya sendiri. Dia ingin bercerita dengan ibunya, namun takut dan membuat ibunya panik. Hingga suatu hari, sang eyang menemuinya, dan betapa kagetnya Michelle mendengar perkataan dari eyangnya. Untung kamu masih hidup, Le. Maaf ya, Mbah tidak bisa bantu kamu. Mbah juga tidak kuat untuk melawan ayahmu, ujar eyangnya dengan nada bergetar, sambil memegang tangan Michelle dengan eratnya. Michelle benar-benar tidak tahu maksud dari perkataan eyangnya itu. Michelle bingung melihat sang eyang yang kemudian menangis dan meminta maaf atas segala sesuatu yang terjadi, bahkan menunduk di hadapannya. Dia yang tidak tega membangkitkan sang eyang dan mencoba menenangkan untuk menjelaskan maksud dari perkataan tadi. Beberapa menit setelahnya, sang eyang yang sudah mulai tenang bercerita bahwa kejadian yang dialami Michelle
sebenarnya adalah perbuatan dari ayahnya. Secara tidak langsung, Michelle dijadikan tumbal pesugihan oleh ayahnya sendiri. Namun karena kehendaknya Michelle masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan alasan itulah sang ayah tidak berani menemuinya. Inilah maksud dari eyangnya yang selalu menjaganya, dan mendapatkan perlakuan istimewa daripada dua adiknya. Sang eyang juga menjelaskan efek dari kegagalan tumbal itu, membuatnya punya kemampuan lebih. Bahkan sang eyang juga menceritakan, teman-teman ayahnya yang membuat ayahnya salah arah. Ketika ditanya teman yang mana, sang eyang menjawab, gerombolan orang yang selalu memakai pakaian serba hitam itulah yang dimaksud oleh eyangnya. Sang eyang juga mengetahui kebiasaan ayahnya yang sering pergi dari malam hingga subuh. Uniknya eyang juga mengetahui kejadian di mana saat sang ibu menemukan sebilah keris yang terbalut kain di atas jendela kamar. Michelle yang mendengar semua itu sangat shock dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Sang eyang hanya menitip pesan kepada Michelle agar segera mencari obat ataupun orang yang mampu melawan kekuatan ayahnya, dan memberikannya sebotol air putih untuk digunakan mandi dan minum setiap pagi. Di situ sang eyang bercerita, dia pernah melawan sosok yang ada di balik ayahnya, yaitu sosok ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang berlumuran darah. Ya, sosok ini yang sering masuk ke dalam mimpi Michelle ketika masih hidup bersama ayahnya sebelum berpindah ke rumah eyang. Menurut sang eyang, sosok ular ini yang diutus untuk mengambil nyawanya sebagai tumbal dengan cara membuat Michelle celaka. Tetapi percobaan yang dilakukan selalu gagal karena sang eyanglah yang mencegah dan melawan dari kejauhan. Kesaksian Michelle sendiri, sang eyang memang mempunyai kekuatan lebih. Itu pun dia baru tahu ketika hidup bersama eyangnya. Eyangnya sering menyalakan dupa di setiap sudut rumah, terkadang juga menyendiri di kamar saat malam-malam tertentu. Bahkan Michelle sering disuruh mandi air dari dalam bak besar di belakang rumah. Michelle sempat menghubungkan dengan apa yang dikatakan eyangnya. Dia bertanya kenapa dia masih bisa seperti ini, sedangkan sang eyang berkata bahwa melawan sosok yang akan mengambil raganya, dan yang dipertanyakan adalah kenapa eyangnya tidak pernah memberitahu tentang semua ini. Eyangnya menjelaskan alasan dia tidak pernah memberitahu, karena takut akan terjadi perpecahan di antara keluarganya. Dan eyangnya juga berkelak, Michelle pasti tidak percaya dan akan membuatnya khawatir apabila dia mengetahuinya dari awal. Dengan gamblangnya, sang eyang menjelaskan di suatu hari, ketika belum lama Michelle tinggal di rumah eyang. Rumahnya pernah disatroni oleh beberapa makhluk kiriman dari ayahnya. Eyangnya yang melawannya tidak mampu, karena kekuatan yang besar. Itulah maksud dari eyangnya sangat menjaga dengan baik seorang Michelle, karena sang eyang sudah tidak mampu menjaganya secara gaib. Akhirnya melakukan pencegahan sesuai kemampuannya. Sang eyang juga mewanti-wanti dengan kedua adiknya, takut menjadi korban selanjutnya. Michelle tidak langsung percaya dengan perkataan eyangnya. Bahkan tidak tahu kenapa, kesedihan tidak menyelimuti hatinya, hanya kebingungan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Suatu malam ketika ibunya selesai memasak, Michelle memberanikan diri menceritakan apa yang ia dengar kepada ibunya. Michelle bercerita dengan hati-hati, karena takut akan membuat ibunya sakit hati. Di saat Michelle bercerita soal hubungan pesugihan dengan para gerombolan berpakaian hitam, ibunya meneteskan air mata dan memeluk Michelle dengan erat. Tangisan semakin pecah, namun Michelle mencoba melepaskan pelukan ibunya dan mencoba menghentikan tangisan ibunya untuk menjelaskan semuanya. Dengan sedikit paksaan dan kemarahan Michelle, akhirnya sang ibu menceritakan segalanya yang ibunya tahu. Benar saja, ibunya sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya. Semua terbuka semenjak berpindah ke utara Jogja. Sang ibu pernah diajak oleh ayahnya pergi ke sebuah hutan, tepatnya di bawah kaki gunung. Pertama kali ibunya mengira akan diajak ke rumah saudara yang arahnya sama dengan arah malam itu. Namun di tengah jalan, ayahnya malah bertemu dengan gerombolan temannya yang sering memakai pakaian serba hitam. Di situ ibunya bingung, sebenarnya dirinya akan dibawa kemana. Sampailah di sebuah hutan, dan sang ibu diajak berjalan kaki masuk ke dalam hutan bersama para gerombolan itu.
Tibalah di sebuah gubuk yang tidak jauh dari situ, terdapat sebuah goa. Dengan mata kepalanya sendiri, ibunya melihat ayah dan para gerombolan itu melakukan ritual, memutari sebuah benda yang berada di tengah-tengah mereka. Ritual yang mereka lakukan dengan membaca sesuatu secara bersama-sama. Ibunya menunggu sekitar 1 jam, dan setelah selesai melakukan ritual, ayahnya membawa sebuah bungkusan dan dibawanya untuk pulang. Di perjalanan pulang, sang ibu sempat bertanya apa yang sebenarnya dilakukan di tengah hutan dan apa isi dari bungkusan yang dibawanya. Bukannya dijawab, sang ayah malah marah dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Dengan penuh amarah, sang ayah mengelak yang dilakukannya hanyalah ritual untuk keselamatan dia dan keluarganya. Dan ketika ibunya ingin mengambil bungkusan itu, tiba-tiba sang ayah langsung mengambil bungkusan itu dari tangan ibunya. Tidak hilang akal, ibunya mencoba mengambil bungkusan itu ketika ayahnya tertidur pulas. Namun betapa kagetnya, di dalam bungkusan terdapat sebuah bungkusan kain putih panjang dan beberapa bunga di sekitarnya. Ibunya yang terkejut dengan refleksnya membuang bungkusan itu dan segera pergi meninggalkan bungkusan yang sempat tercacar di lantai. Di pagi harinya, sang ayah yang mengetahui bungkusan berserakan langsung mencari ibunya dan tidak segan menampar, bahkan memukulnya. Ibunya sempat meminta ampun, tetapi tidak digubris oleh sang ayah. Ibunya sangat terpukul dengan kejadian itu, karena selama mereka menikah, tidak pernah sekalipun sang ayah berbuat sampai segitunya. Semarah-marahnya, mungkin hanya sekedar membanting benda-benda di sekitarnya. Sang ibu yang bisa dibilang kepo, selalu mencoba bertanya kepada sang ayah tentang bungkusan yang sangat dijaganya, tetapi pasti terjadi perkelahian di antara keduanya. Hingga di suatu malam, sang ayah yang pergi bersama teman-temannya dan kemungkinan menuju tempat ritual itu lagi, ibunya mencuri kesempatan dengan mencoba mendatangkan ahli spiritual untuk langsung mengecek rumahnya dan menjawab apa sebenarnya di balik semua ini. Ahli spiritual itu menjelaskan bahwa apa yang ada di bungkusan kain itu adalah sebuah alat untuk ritual pesugihan, dan alat inilah sebagai penarik harta, tetapi hanya bisa dipakai pemiliknya langsung. Dia menjelaskan pula akan ada satu korban dari salah satu anggota keluarganya, yaitu anak pertamanya yang bernama Michelle. Sang ibu hanya terdiam dan terpukul dengan apa yang didengarnya. Sempat tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun ibunya tidak patah arang. Dia mencari sudut pandang lain dan berharap itu semua tidak benar. Namun ketika dia bertemu 3 orang yang berbeda, jawab ketiga orang itu sama persis dengan orang yang pertama kali ia datangkan ke rumah. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan tumbal tidak bisa dihentikan karena sudah ada perjanjian. Apalagi apa yang diinginkan ayahnya sudah diberikan semuanya. Intinya tinggal menunggu waktu saja. Ibunya terus berusaha untuk melindungi anaknya, bagaimanapun caranya. Tidak tanggung-tanggung, ia kembali mencari ahli spiritual di beberapa penjuru. Tapi apa daya, kebanyakan dari mereka menyerah ketika mencoba menerawang ataupun melawan kekuatan yang ada di dalam diri ayahnya. Ibunya sangat takut, sudah tidak bisa berbuat banyak, dan hanya bisa berdoa sepanjang waktu. Sempat terbenak dalam pikiran ibunya untuk memberitahu Michelle dan eyangnya. Namun ibunya takut akan menganggap apa yang dikatakan hanya omong kosong belaka. Bahkan ibunya takut bertemu sang ayah dan selalu mengurung diri di kamar. Berani keluar hanya ketika sang ayah pergi keluar rumah. Di saat ibunya menguatkan mental dan keberaniannya untuk membuka semuanya, namun sudah terlambat ketika ibunya mendapat kabar Michelle mengalami kecelakaan dahsyat. Sang ibu yang mendengar kabar itu bergegas meninggalkan ayahnya yang di malam sebuah Michelle kecelakaan. Dari balik jendela kamar, ibunya melihat sang ayah pergi dengan membawa bungkusan kain itu. Michelle sempat tidak bisa berkata apa-apa mendengar langsung kesaksian ibunya. Air matanya pecah tanpa henti-henti, bahkan membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Setelah Michelle mendengar cerita dari eyang dan ibunya, walaupun ada kesedihan bagaimana sang ayah sangat tega mengorbankan dirinya hanya karena harta,
Namun Michelle masih bisa bersyukur karena berkat kuasanya masih memberi kesempatan untuk hidup. Tetapi Michelle berkata seperti ada dendam dan tidak pernah mengharapkan bertemu ayahnya lagi. Dia juga masih takut tumbal ini masih ada dan yang selanjutnya menimpa kedua adiknya. Cerita tentang ayahnya Michelle cepat tersebar ke telinga seluruh kerabatnya hingga terdengar kedua adiknya. Michelle mengira akan dikucilkan ketika mendengar sang ayah melakukan seperti itu. Namun sebaliknya, seluruh kerabatnya mendukung Michelle dan ingin membantunya. Bahkan fakta-fakta yang selama ini tersimpan terbuka dengan sendirinya. Ternyata sebelum ayahnya melakukan itu, sempat mengajak adiknya, atau bisa dibilang om dari Michelle, untuk ikut bersamanya. Namun omnya tidak mau dan menganggap itu jalan yang salah. Bahkan ia sempat memberi nasihat agar tidak melakukan. Dan ternyata dia tidak tahu ayah Michelle menggeluti hal itu sampai terjadi kejadian ini. Seluruh kerabatnya membantu Michelle untuk menemukan ahli yang benar-benar ahli untuk menghilangkan kutukan itu dan membantu ayahnya untuk sadar. Dan waktunya pun telah tiba. Michelle dan kerabatnya berhasil menemukan orang yang bisa membantu. Entah kebetulan atau bagaimana, orang ini dulunya juga sempat ikut dalam lingkaran ayahnya, sebuah perkumpulan yang memang bertujuan untuk mencari harta dengan bantuan gaib. Orang ini sempat terjerumus, namun mendapat berkah yang membuatnya bisa keluar dari lingkaran itu. Namun kembali lagi, dia hanya bisa membantu sebisanya dan tidak benar-benar menyembuhkan ayahnya. Karena menurut dia, sukma dari ayahnya sudah tidak terkontrol dan bisa saja sudah dikuasai oleh makhluk lain. Suatu malam orang ini mengadakan doa bersama dan melakukan sebuah ritual. Saat itu ia dibantu muridnya yang berjumlah 7 orang, dan Eyang Michelle juga ikut melakukan ritual tersebut. Tujuan dari ritual ini adalah menyadarkan ayahnya dan mencegah agar makhluk ini tidak bisa menguasai raga ayahnya. Ritual itu rutin dilakukan hingga di suatu pagi terdengar kabar bahwa ayahnya datang menemui salah seorang kerabatnya. Ayahnya datang dengan penuh emosi dan bertanya di mana keberadaan keluarganya saat itu. Seluruh kerabatnya ia satroni, bahkan rumah Eyang juga menjadi sasaran ayahnya. Tetapi Michelle dan keluarganya sudah bersiap apabila hal ini terjadi. Mereka memilih mengontrak rumah yang dimana ayahnya tidak tahu keberadaannya secara pasti. Ayahnya yang juga sangat gigih mencari keberadaan istri dan anaknya, menemukan rumah kontrakan yang pada saat itu hanya ada ibu dan 2 adiknya. Ibunya yang melihat sosok sang ayah langsung menutup pintu dan mengunci dengan rapat agar ayahnya tidak bisa masuk ke rumah. Sempat terjadi perdebatan, bahkan teriakan ayahnya terdengar tetangga rumah. Kerabatnya yang tidak lain adalah Om Michelle mendapat telepon berdering dari sang ibu dan mengatakan ayahnya sedang berada di rumah dan juga membawa sesuatu di tangannya. Omnya pun bergegas menggeber motornya menuju rumah kontrakan dan melihat ayah Michelle yang sedang menggedor-gedor pintu dengan membawa sebilah bambu runcing panjang di tangannya. Menurut Michelle, omnya sudah di puncak emosi, bahkan tidak bisa terkontrol lagi saat itu. Setelah dilerai, ayahnya langsung pergi entah kemana dan sempat mengucapkan sebuah kalimat, "Awas kalian, besok kalian akan mati semua." Itu adalah kata ayahnya Michelle. Semua keluarganya pun berkoordinasi dan sempat meminta petunjuk si ahli spiritual agar cepat menyelesaikan semuanya. Akhirnya diputuskan untuk adanya perang gaib di antara perguruan ahli spiritual dengan makhluk yang ada di balik ayahnya, dan perang itu disaksikan oleh seluruh keluarga dan juga kerabat Michelle. Eyangnya yang sudah mengetahui akan kemampuan Michelle memberikan sebuah benda yang berguna untuk keselamatan dirinya. Apalagi makhluk yang akan dilawan dulunya mengincar Michelle untuk dijadikan tumbal. Michelle bercerita, suasana yang dirasakan saat itu sangatlah panas, bahkan membuat telinga dan tengkuknya berat seperti tertekan sesuatu. Sempat terdengar beberapa kali lemparan benda di atas rumah. Beberapa kali jendela bergetar,
dan pantulan cahaya merah dari arah luar beberapa kali terlihat. Ketika Michelle melihat orang-orang termasuk eyangnya yang sedang melawan, cukup tersentuh hatinya. Michelle merasa masih ada yang mau membantunya, walaupun dia bukan siapa-siapa. Bahkan waktu itu Michelle berpikir, imbalan apa yang pantas diberikan kepada orang-orang yang membantunya. Mereka bertaruh nyawa. Mereka mau membantu demi aku. Begitulah yang terfikir di benaknya Michelle. Perang gaib itu pun berlangsung beberapa jam, dan berakhir ketika eyangnya tersungkur, sambil meremas bagian perutnya. Seketika semua membuka mata dan membawa eyangnya di sebuah tikar terpisah dengan yang lain. Tidak lama berselang, salah satu ketua dari perang gaib itu membuka matanya dan langsung menghisap rokok, sembari meminum segelas kopi hitam yang ada di hadapannya. Suasana hening dan tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Michelle dan yang lain saling menatap kebingungan, dan tidak ada yang berani bertanya. Tiba-tiba dia memanjatkan doa ke sebuah botol berisi air putih dan memberikan kepada Michelle. "Ini buat kamu, ibumu sama 2 adikmu ya. Itu buat mandi pagi sama sore, untuk 2 bulan. Michelle bertanya, apa kegunaan air dan bagaimana hasil dari perang itu. Dijelaskan bahwa air itu berguna untuk pagar keluarganya, agar sang ayah takut melihat mereka, terutama dengan Michelle, dan bisa menjadi benteng gaib dari ayahnya apabila masih ingin melakukannya. Dan hasil perangnya bisa dikatakan berhasil dan tidak. Dijelaskan bahwa makhluk yang bersekutu dengan ayahnya sangat banyak sekali, karena ayahnya memiliki beberapa ilmu ajian. Beberapa makhluk yang ada sudah dilawan dan tidak akan kembali. Namun ada satu makhluk yang sekarang 90% menguasai ayahnya, dan tinggal menunggu waktu menuju 100%. Makhluk itu adalah ular yang dulunya masuk ke dalam mimpi Michelle. Michelle pun bertanya, kenapa ular itu bisa menguasai ayahnya? Usut punya usut, ular itu menagih janji tumbal yang dijanjikan ayahnya. Tumbal itu adalah Michelle, yang kebetulan ketika sang ayah memulai semua itu, Michelle adalah anak satu-satunya. Namun Michelle gagal menjadi tumbal, karena dia bisa selamat dari kecelakaan dahsyat itu. Maka dari itu, sang ayah harus mencari korban lain, agar dia tidak mengorbankan dirinya sendiri. Otomatis tinggal 2 adiknya, sebelum makhluk itu 100% menguasainya. Saran dari ketua perang mengharuskan Michelle, ibu dan kedua adiknya untuk berpindah tempat yang jauh dari jangkauan sang ayah. Namun karena Michelle dan kedua adiknya yang masih bersekolah, diputuskan mereka tinggal di rumah saudara yang pada saat itu baru saja membuat rumah. Mereka tinggal di situ dengan pertimbangan sang ayah benar tidak mengetahui tempat itu. Ternyata itu salah. Berjalannya dengan waktu, setelah Michelle dan keluarga kecilnya hidup tanpa seorang ayah, Michelle yang pada saat itu sedang berkuliah mendapat kabar bahwa sang ayah kembali dan menempati rumahnya terdahulu. Sang ayah ternyata sudah beberapa bulan tinggal di sana. Namun menurut penuturan warga, sang ayah jarang keluar rumah. Bahkan kata warga, sang ayah sudah pergi lagi karena rumah yang sudah tidak terawat. Bukan rasa takut yang muncul, namun di dalam benak Michelle ingin bertemu dan ingin langsung menatap sang ayah. Terjadi perdebatan hingga diputuskanlah salah satu kerabatnya yang menemui sang ayah seorang diri. Sesampainya di sana, bukannya keributan yang ada, namun malah kerabatnya terheran-heran ketika melihat rumah yang sangat tidak terurus. Banyak sampah berceceran dan banyak sarang laba-laba yang menempel di dinding rumahnya. Sempat mengetuk rumah, namun tidak ada jawaban sama sekali. Setelah mencoba berkeliling rumah, betapa kagetnya melihat sang ayah yang sedang duduk di sebuah meja di ruang tamu dengan tatapan kosong. Kerabatnya sempat memanggil terus-menerus, namun sang ayah tidak pernah menggubris. Karena khawatir, sang kerabat menelpon Michelle dan yang lain untuk datang menemui sang ayah. Mereka berbondong-bondong datang dan sudah bersiap dengan apa yang akan terjadi nantinya. Setibanya di sana, Michelle masih dilarang oleh keluarganya untuk mendekat, dan yang mendekat pertama kali adalah eyang, ibu dan kedua adiknya. Ibunya yang memanggil nama sang ayah tidak digubris sama sekali, ingin memaksa masuk,
namun seluruh pintu terkunci rapat. Michelle yang melihat dari kejauhan, teringat eyangnya masih membawa kunci, karena dulu eyang yang selalu mengurus rumah ketika Michelle tinggal di rumah eyangnya. Sang eyang yang teringat perkataan dari Michelle, mencoba mencari kunci yang selalu ia tinggalkan di ventilasi rumah. Singkat ceritanya terbukalah pintu rumah, dan betapa kagetnya sang ibu melihat ayahnya yang berpakaian lusuh, tidak terawat, dengan badan yang tidak segagah dulu. Selangkah demi selangkah ibunya mencoba mendekat, memegang pundak ayahnya. Ibunya mencoba terus memanggil-manggil nama ayahnya, namun sang ayah tidak bergeming sama sekali. Michelle pun mencoba berpikir dan membenarkan perkataan ketua perang dahulu, bahwa ayahnya benar-benar dikuasai oleh makhluk gaib yang bersekutu dengannya. Ibunya seketika duduk terdiam sambil menatap keadaan sang ayah. Tidak lama tangisan itu pecah seketika. Kedua adiknya mencoba memeluk dan menenangkan ibunya. Michelle yang sudah tidak tahan mencoba mendekat, dan beberapa langkah sebelum ia melihat sang ayah, tiba-tiba ayahnya bergeming dari posisinya. Sang eyang segera menahan Michelle karena takut ada reaksi lain ketika Michelle benar ada di dekat sang ayah. Michelle menolak dan ingin mencoba berbicara dengan ayahnya. "Kenapa ayah tega sama Michelle? Kenapa ayah menjadi begini?" Begitulah perkataan dari Michelle ketika ia benar-benar berhadapan dengan ayahnya yang masih dan bergetar penuh ketakutan menatap Michelle. Setelah pertemuan itu, ibunya menginginkan sang ayah untuk dibawa pulang karena berhubung keadaan sekarang yang memprihatinkan. Keputusan sang ibu ditolak mentah-mentah oleh Michelle karena di dalam hatinya masih ada kebencian yang tertanam. Terjadi tarik ulur di antara keluarganya, namun kerabat dan eyangnya juga tidak setuju apabila sang ayah dibawa pulang karena ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi bisa dikatakan di dalam tubuh ayahnya bukanlah sosok sang ayah sebenarnya. Kemudian eyangnya menelpon ketua perang gaib yang sempat melawan makhluk yang bersekutu dengan sang ayah, meminta solusi bagaimana baiknya agar semua bisa aman. Diberilah saran bahwa sang ayah dibawa ke rumah ketua perang untuk dilakukan terapi menghilangkan sosok ular itu, walaupun kemungkinannya sangatlah kecil. Saran itu disetujui oleh semua keluarga, termasuk sang ibu. Dijemputlah sang ayah oleh ketua perang dengan para muridnya berjumlah 8 orang. Ketika melakukan penjemputan, mereka mencoba menyisir rumah dan ditemukan beberapa uang di dalam bungkusan putih yang dulu sempat dipertanyakan oleh sang ibu. Ditemukan juga beberapa keris, dupa dan berbagai macam alat. Dan paling mengagetkan, ditemukan secari kertas dan tertera nama Michelle, lengkap dengan tanggal lahirnya. Sempat ada perlawanan dari sang ayah, bahkan sempat memukul salah satu orang hingga tersungkur. Namun karena kalah jumlah, sang ayah tidak bisa berkutik. Bahkan kaki dan tangannya diikat dengan tambang agar tidak bisa melawan lagi. Michelle sendiri sudah tidak mau berurusan dengan ayahnya dan lebih memilih menjalani kehidupannya. Walaupun tubuhnya tidak sesempurna seperti dulu, Michelle masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya. Michelle yang dulunya periang, kini lebih banyak diam dan mengurung diri. Namun keluargalah, terutama kedua adiknya yang selalu memberi motivasi ketika ia sedang berada di titik terendah. Rasa benci, dendam, bahkan rasa ingin membalas masih Michelle rasakan hingga saat ini. Ketika aku dan Michelle tiba di penghujung obrolan, aku sempat bertanya, bagaimana dengan gerombolan pakaian serba hitam itu? Michelle menjawab, para gerombolan itu pernah mendatangi rumah ketua perang yang berpura-pura berkunjung mencari obat, mungkin ingin membawa sang ayah. Namun sebelum itu terjadi, para gerombolan itu diusir. Bahkan sempat akan terjadi perkelahian. Sempat ada juga serangan gaib yang menyerang eyangnya, dan itu disinyalir sumbernya dari para gerombolan itu, namun bisa dilawan eyangnya. Sampai sekarang serangan-serangan itu masih terjadi, walaupun intensinya tidak seperti dahulu. Begitulah cerita dari Michelle, wanita tangguh yang bisa menghadapi dan kuat dengan apa yang ia alami. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya, ambil sisi positifnya,
dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.